Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 145. Pokok bahasan edisi 145 adalah jamak pecah bagian 3. Ini bagian akhir ya. Atau jam'ut taksir atau al-jam'ul mukassar. Nah, poin 1. Sebuah kata benda mufrad, kata benda mufrad itu kata benda tunggal, mungkin mempunyai lebih dari satu bentuk jamak. Ini satu poin yang perlu diingat. Sebuah kata benda mufrad, sebuah kata benda tunggal mungkin mempunyai lebih dari satu bentuk jamak. Contoh, lihat tabel ini. Talibun pelajar, jamaknya bisa tullabun, dan ini yang lazim, bisa talabatun. Talabatun itu pelajar-pelajar, tullabun pelajar-pelajar. Coba lihat, tamarbuthah ini tidak menunjukkan perempuan ya, dia menunjukkan jamak. Khadimun itu pembantu laki-laki. Ya, jamaknya bisa khadimuna, jamak mudzakkar salim, jamak beraturan. Khadimuna, dia berakhir dengan una. Kalau marfu, kalau majrur atau mansub itu khadimina ya. Bisa khadamah. Ya, bisa khadamah. Jadi bisa mengacu pada pola fa'alatun, fa'alah. Kemudian ustadzun, ini sudah kita pelajari di edisi sebelumnya, guru laki-laki, jamaknya bisa asatidzatun, bertanwin ya, asatidzatun, asatidzah, bisa asatidzu, asatidzu itu tidak bertanwin. Tilmidun itu murid laki-laki. Tilmidun. Kalau murid perempuan, tilmidatun ya. Murid laki-laki. Ini guru ya. Murid laki-laki, tilmidun. Ini tilmidun. Jamaknya bisa talamidatun. Dia mengacu pada pola fa'alilatun. Bisa juga talamidu, fa'alilu. Talamidu itu ghairu munsharib ya. Talamidu itu ghairu munsharib. Ustadzun, sekali lagi, jamaknya bisa asatidzatun, bertanwin, bisa asatidzu. Kemudian akhun, jamaknya bisa ikhwah, bisa ikhwan. Ada sedikit perbedaan antara ikhwah dan ikhwan. Kalau ikhwah itu berdasarkan hubungan darah, ya, saudara berdasarkan hubungan darah. Kalau ikhwan ini berdasarkan hubungan politis. Ada unsur politis di situ, ya. Misalnya saudara separtai, ya, saudara satu majelis, ya. Ingat Ikhwanul Muslimin. Kelompok Ikhwanul Muslimin itu satu kumpulan yang bersifat politis ya. Jadi mereka tidak menamakan kumpulan itu Ikhwatul Muslimin, tapi Ikhwanul Muslimin. Kemudian ibnun anak laki-laki, jamaknya bisa banuna. Coba lihat, banuna. Ini menyerupai jamak mudzakkar salim, banuna. Itu kalau marfu, kalau majrur atau mansub banina. Tapi yang lazim dipakai itu jamak taksir abnaun, ya, abnaun. Coba lihat banina, kemudian Israel, ya, Israel. Ini kalau kita sambungkan,
Ini kata benda, ini kata benda jamak, ini kata benda dua ya. Nah, kalau disambungkan, nanti nunnya dihilangkan. Ini dimajrurkan. Bentuk majrur Israel itu Israila. Ya, ini menjadi Bani Israel. Bani Israel. Ini ungkapan yang sering muncul dalam Al-Quran dan ini sering kita dengar. Bani Israila. Bani Israel, ya, itu anak-anak Israel. Ya, anak-anak Israel. Israel itu julukan untuk Yakub, anak-anak Yakub. Sedangkan ikhwanul muslimin. Ya, ikhwanul muslimina. Kenapa muslimina kok bukan muslimuna? Muslimuna oleh karena ini majrur ya. Ikhwanul muslimin. Jadi saudara-saudara muslim ya. Nama kumpulan yang bersifat politis di Mesir ya. Ikhwanul muslimin. Nah itu. Kemudian imra'atun itu wanita yang bentuk ma'rifahnya al-mar'atu ya. Itu jamaknya bisa niswah, bisa nisa. Ini yang lazim itu nisa ya. Dan nisa itu diabadikan sebagai satu surah dalam Al-Qur'an, suratun nisa. Ini artinya perempuan-perempuan. Bintun, ibnatun, ini anak perempuan, jamaknya banatun. Banatun, kalau kita lihat ini berakhiran atun, jadi menyerupai jamak muannas salim. Ukhtun itu sister, saudara perempuan. Kalau akhun itu brother, saudara laki-laki. Ukhtun itu jamaknya akhawatun. Jadi akhawatun ini menyerupai jamak muannas salim ya, akhawatun. Jadi dalam kajian Islam ini sering diinikan. Oh, dia tuh akhwat katanya. Maksudnya dia tuh saudara perempuan. Dia itu ukhtun, ya. Itu ukhtun. Kalau ikhwah itu saudara laki-laki, jamak dari akhun, ya. Atau ikhwan. Kemudian insan itu manusia. Ya, jamaknya nasun. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia-manusia, ya. Nasun itu jamak dari insan. Kemudian ini abun itu ayah, jamaknya abaun. Jadi abaun untuk mengingatkan kita. Abun ini jamaknya abaun. Kalau insanun jamaknya nasun. Kalau ummun jamaknya ummahatun. Kemudian jamak dari mahirun itu maharatun. Perhatikan itu, mahirun jamaknya maharatun. Jamak dari kafirun bisa kuffarun, bisa kafaratun, bisa kafirun. Ini sekadar ilustrasi bahwa satu kata benda tunggal itu bisa mempunyai dua bentuk jamak, ya, dua bentuk jamak. Kemudian ini bentuk-bentuk yang harus dihafalkan: abun, abaun, ya, ummun, ummahatun, ya, ummun, ummahatun, insanun, nasun. Oke, coba kita hafalkan ini, kita hafalkan. Ya. Kemudian mari kita kerjakan latihan. Dokter-dokter yang pandai itu terkenal. Ini kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah tipe 1 yang subjeknya dokter-dokter yang pandai itu. Kemudian khabarnya kata sifat terkenal, ya. Kata sifat terkenal. Dokter-dokter yang pandai itu terkenal. Dokternya atau mubtadanya itu jamak. Dokter, tabibun. Apa bentuk jamak dari tabibun? Ini dokter-dokter yang pandai itu, ini mubtada, ini khabar. Tabibun itu jamaknya atibba. Atibba'u ya, atibba'u. Jadi dokter-dokter al-atibba'u.
Al-atibba'u, ini kata benda yang berperan sebagai mubtada. Kemudian setelah kata benda itu ada kata sifat pandai yang menjelaskan atibba. Atibba itu jamak. Oleh karena itu ini kata sifatnya harus jamak. Nah, bentuk jamak dari pandai itu maharatun. Pandai itu mahirun, jamaknya maharatun. Ingat, ini tamar botoh ini tidak menunjukkan perempuan. Jadi al-atibba'u al-maharatu, al-tibba'u al-maharatu, maharatu. Ya, ini kata sifat ya, kata sifat yang selaras dengan al-atibba. Kemudian terkenal. Terkenal itu khabar. Terkenal itu khabar. Jadi mubtadanya itu jamak, khabarnya juga harus jamak. Jamak laki-laki ya, masyhurun. Terkenal itu masyhur. Masyhur. Masyhur itu jamaknya jamak mudzakkar salim. Masyhuruna. Jadi kita harus ini betul mana yang jamaknya jamak taksir, mana jamaknya jamak mudzakkar salim, mana yang muannas salim. Itu harus diinikan. Al-atibba'ul maharatu masyhurun. Ya. Saudara laki-laki itu gembira. Saudara laki-laki itu gembira. Ini kalimat ismiyah tipe 1. Saudara laki-laki itu apa? Saudara laki-laki itu akhun. Akhun. Jamaknya ikhwah. Kita pakai ikhwah saja ya, ikhwah. Jadi al-ikhwatu, al-ikhwatu ini mubtada. Saudara laki-laki itu al-ikhwatu gembira. Gembira itu sa'idun. Ya, sa'idun gembira. Gembira itu sa'idun. Sa'idun. Ini gembira ya. Ya. Jamaknya su'ada'u. Su'ada'u. Tidak bertanwin. Dia mengacu pada pola fu'ada'u. Jadi al-ikhwatu su'ada'u. Su'ada'u. Hafalkan ini. Hafalkan ini, jamak-jamak taksir itu. Al-ikhwatu su'ada'u. Ini khabar. Al-ikhwatu su'ada'u. Kemudian saudara-saudara perempuan itu cantik. Ini mubtada ya. Saudara-saudara perempuan. Saudara perempuan itu ukhtun. Ukhtun. Saudara-saudara perempuan itu ukhtun. Jamaknya akhwat. Nih, ukhtun, akhwat. Jadi al-akhawatu, 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 ini mubtada, khabarnya cantik, kata sifat. Ya, oleh karena jamak, oleh karena mubtadanya jamak, cantik itu juga jamak. Cantik, jamilun, oleh karena saudara perempuan jamilatun. Jamilatun itu jamaknya jamilatun, jamak muannas salim. Jamilatun. Ya, perhatikan ya, kita bergerak dari jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Jamak taksir itu banyak bentuknya. Ya. Apakah murid-murid itu hadir? Apakah itu hal? Hal ya, atau a? Murid itu tilmizun. Tilmizun, murid. Murid itu kita pakai ini saja ya. Bisa pakai ini, bisa pakai itu. Ya, hal at-talamizatu talamizatu. Kalau kita pakai talamizu, hal at-talamizu, ya, hal at-talamizu, hal at-talamizatu hadir. Jadi ini mubtada, ya, ini mubtada, ini khabar. Khabar. Mubtadanya itu jamak laki-laki. Oleh karena itu khabarnya juga jamak laki-laki. Hadirun, jamaknya hadiruna, jamak mudzakkar salim. Hadiruna.
Jadi hal ini sukun ya. Jadi kalau hal itu diikuti oleh alif lam, sukun itu diganti dengan kasrah. Halit talamidatu hadiruna. Kalau kita pakai talamid, halit talamidu hadiruna. Perhatikan ini tamar buto ini tidak menunjukkan perempuan ya, dia menunjukkan jamak. Nah, kalau kita gunakan a, nanti akan kita indikan a itu manakala diikuti oleh alif lam, dia dilafazkan at panjang. At-talamidatu hadiruna. Ya. Jadi bukan at-talamidatu hadiruna. Tidak, la, no, ya, no, tidak. Mereka absen, mereka laki-laki atau mereka perempuan? Ya, mereka laki-laki. Talamidah itu murid laki-laki. Jadi hum absen, ghaibun. Ghaibuna. Absen itu ghaib, jamaknya jamak mudzakkar salim. Nah, lahum ghaibuna. Lahum ghaibuna. Surga di bawah telapak kaki ibu, ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, mari kita inikan ini. Telapak kaki itu ingat bola kaki. Bola kaki itu kuratul qadam. Kuratul qadam. Ya, kuratul qadam. Kuratul qadam. Ini bola kaki. Ini KB1, KB2. Nah, ini bola kaki ya, bola kaki. Bola kaki. Kita sudah mempelajari 3 permainan yang berkenaan dengan kurah. Kuratul qadam, bola kaki. Kuratul yad, yad itu tangan, bola tangan, berarti bola voli. Kuratul salah, salah itu keranjang, berarti bola basket ya. Nah, qadam ini, nah, coba lihat ya, coba lihat ini. Ini kalau ini kaki, ini kaki, ini qadam ini qadam. Jadi qadam, ya, qadamun. Yang dalam bahasa Inggris itu foot ya, foot. Kalau ini itu rijlun ya, rijlun. Rijlun itu leg dalam bahasa Inggris. Leg itu kaki ya. Tapi kalau qadamun itu bagian kaki paling bawah ya. Makanya kalau kita bermain bola, yang kita aktifkan itu ini kaki ini, bukan ini kan? Nah, kalau ini itu untuk menjegal orang ini yang kita aktifkan. Ya. Nah, jadi ini telapak kaki di sini itu kaki bagian bawah itu qadam. Qadam itu jamaknya aqdam. Dia mengacu pada pola af'al. Aqdamun. Aqdamun itu jamak dari foot. Kalau dalam bahasa Inggris jamak dari foot itu feet. Ya, feet kalau bentuk tunggalnya itu double O, kalau bentuk jamaknya itu double E. Jadi bukan ini tambah S ya. Aqdam. Jadi surga ini sebagai mubtada. Ya, al-jannatu ini mubtada. Ada apa dengan surga itu? Di bawah telapak kaki ibu. Lihat, di bawah telapak kaki ibu. Di bawah telapak kaki ibu itu perasa zarfiyun. Di bawah itu zaraf ya. Di bawah itu zaraf. Jadi ini perasa zarfi. Perasa zarfi. Lihat edisi mengenai perasa zarfi. Di bawah itu tahta. Tahta itu kan zarf kan? Dia berakhir dengan single fathah. Tahta. Kemudian telapak kaki itu kita bentuk jamak kan? Aqdam.
aqdam. Kita jamakkan ini, aqdam. Ini kata benda satu. Nah, kaki, telapak kaki ya, telapak kaki itu aqdam. Ibu itu kita jamakkan. Ibu itu ummahat. Perhatikan ini, ibu itu ummun, jamaknya ummahat. Kita alif lam kan ya. Ummahat. Ini sebagai kata benda dua. Kata benda dua harus majrur kan, mudhafun ilaih. Kemudian kata benda satu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Ya. Kemudian harakat huruf akhir dari kata benda satu, harakat mim itu bisa a, bisa u, bisa i. Tapi di sini dia aqdami. Mengapa? Oleh karena dia didahului oleh zaraf, ya. Setelah zaraf itu harus majrur. Setelah zaraf itu harus majrur. Jadi tahta ke sana itu khabar, ya. Tahta aqdamil ummahat itu khabar. Jadi kalimatnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu di bawah kaki atau telapak kaki ibu. Telapak kaki ibu. Ini kita rangkai dalam bentuk jamak, ini pun dalam bentuk jamak, ya. Tahta aqdamil ummahat. Oleh karena ibu itu banyak. Jadi telapak kakinya juga banyak, ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini Umar mempunyai pedang-pedang yang tajam. Ini kalimat A mempunyai B. Lihat lagi edisi mengenai itu. Banyak edisi mengenai A mempunyai B. Dan istrinya mempunyai hati-hati yang tulus. Dan istrinya mempunyai hati-hati yang tulus. Ya, ini dua kalimat ismiyah tipe 2 ya. Yang dihubungkan oleh kata penghubung dan. Umar mempunyai, apa Umar mempunyai? Li Umara. Li dulu, baru Umar. Li Umar. Umar itu ghairu munsharif, ya. Li Umar. Jadi dia majrur dengan fathah. Li Umar ini khabar muqaddam. Umar mempunyai apa? Pedang-pedang yang tajam. Pedang. Pedang itu apa? Pedang itu saifun. Lihat edisi sebelumnya ya, saifun. Ini pedang. Jamak dari saifun itu mengacu pada pola fu'ulun. Nah, tambah lagi saifun, dengan demikian jamaknya suyufun. Dia seperti rumah. Rumah itu baitun, ya. Dan ini setara dengan ini. Baitun, saifun. Baitun itu buyutun, ya kan? Buyutun. Li Umara suyufun. Suyufun ini kata benda. Suyufun itu kata benda. Sebagai apa dia? Sebagai mubtada muakhar. Ingat mubtada muakhar itu nakirah, ya. Dan marfu. Ya. Kemudian setelah kata benda ini ada kata sifat tajam. Ini kata sifat. Nah, jadi kata sifat tajam itu harus selaras dengan ini, ya. Nah, kita luruskan dulu. Tajam yang sudah kita pelajari itu haddun, ya. Haddun itu tajam. Tapi bisa juga qati'un. Dia berasal dari qata'a. Qata'a itu memotong. Qati'un yang memotong, ya, tajam. Kalau tumpul dia nggak memotong. Jadi tajam itu ingat saja haddun qati'un. Nah, kita pakai apa? Coba dulu kita pakai qati'un. Kita sudah sering menggunakan haddun. Qati'un. Ini kata sifat. Ya, kata sifat. Kata sifat ini harus selaras dengan ini. Kata bendanya itu suyufun. Suyufun itu jamak tidak berakal, ya.
Jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Jadi walaupun ini jamak, tapi sungguhnya ini bentuk tunggal perempuan, ya. Oleh karena itu kata sifatnya perempuan tunggal. Qati'atun. Li Umar suyufun qati'atun. Qati'atun. Ini kata sifat. Kenapa qati'atun? Kenapa kita menggunakan bentuk tunggal perempuan? Oleh karena man'udnya itu suyufun. Suyufun itu jamak tidak berakal. Menurut dalil kemarin itu, jamak tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Li Umar suyufun qati'atun. Umar mempunyai pedang-pedang. Jadi bukan satu pedang tapi banyak pedang. Suyufun qati'atun, ya. Kalau saya mempunyai pedang-pedang yang tajam, li suyufun qati'atun. Kalau saya mempunyai sebuah pedang yang tajam, li saifun. Kita gunakan bentuk tunggal. Kalau saifun jamaknya qati'un. Ya, saifun itu laki-laki tunggal. Ya, kata sifatnya juga laki-laki tunggal, qati'un. Tapi kalau jamak dari saifun, suyufun, jamak tidak berakal, ini perempuan tunggal. Oleh karena itu jamaknya qati'atun. Wa dan disambung lagi dengan kalimat lagi, istrinya istri apa? Istrinya itu zaujatun. Istri si Umar, zaujatuhu. Mempunyai itu li. Jadi li dirangkai dengan zaujatuhu. Li zauja, oleh karena ada li maka ini ti. Oleh karena ini kasrah maka hu-nya berubah menjadi hi. Li zaujatihi. Ingat, istri itu zaujatun. Kalau dirangkai dengan hu, zaujatuhu. Oleh karena ada kata depan di depan, li, dia menjadi zaujati. Oleh karena hu itu didahului oleh kasrah, dia berubah menjadi hi. Wali zaujatihi. Dan istrinya mempunyai hati-hati. Hati-hati itu jamak dari hati. Hati itu qalbun. Ya, perhatikan, qalbun itu hati. Qalbun, hati. Qalbun, hati. Qalbun, hati. Jamaknya juga mengacu pada fu'ulun. Qulubun. Ya kan? Coba lihat tabel edisi kemarin. Qulubun. La yafqahuna biha. Qulubun. Ya. Jadi qalbun itu hati, jamaknya itu qulubun. Beda dengan kalbun. Kalbun itu apa? Kalbun itu anjing. Kalau anjing-anjing kilabun. Ya, kilabun. Jadi anjing-anjing kilabun. Jamak dari anjing itu mengacu pada pola fi'alun, kilabun. Jamak dari qalbun mengacu pada pola fu'ulun, qulubun. Wali zaujatihi mempunyai apa? Qulubun. Qulubun. Tulus bisa shadiq. Ya, tulus bisa shadiq. Tulus itu bisa shadiq. Shadiq itu jujur, ya. Shadiq, dipercaya, shadiq. Bisa juga soleh. Ya, soleh bisa, ya, solehun. Jadi kalau kita pakai shadiq, wali zaujatihi qulubun, ini jamak tidak berakal. Oleh karena itu kata sifatnya itu perempuan tunggal, shadiqatun. Ini kalimat bagus deh. Li Umar suyufun qati'ah. Umar mempunyai pedang-pedang yang tajam dan istrinya mempunyai hati-hati yang tulus. Wali zaujatihi qulubun shadiqah. Jadi apa yang dimiliki istrinya itu sebetulnya lebih tajam
dari pedang-pedang tajam yang dimiliki oleh suaminya Umar. Li Umar suyufun qati'ah, Umar mempunyai pedang-pedang yang tajam dan istrinya mempunyai qulubun shadiqah, ya, hati-hati yang tulus. Ini kata benda, ini kata sifat. Kata bendanya itu jamak tidak berakal, kata sifatnya perempuan tunggal. Oleh karena apa? Oleh karena kata benda tidak berakal itu ekivalen dengan perempuan tunggal. Berikutnya, mereka pria-pria besar dan kita anak-anak laki-laki kecil, ya. Ada dua kalimat ismiyah yang dihubungkan oleh kata penghubung dan. Mereka hum, ya, ini mubtada. Pria-pria, pria itu rajulun, jamaknya rijalun, ya, rijalun. Rajulun itu jamak rajulun itu mengacu pada pola fi'alun. Kebetulan jamak dari besar juga mengacu pada pola fi'alun. Rijalun kibarun. Kibarun. Ini kata sifat. Ini kata benda. Kata sifat ini harus selaras dengan ini. Ini jamak, ini pun jamak. Ya, rijalun kibarun. Hum rijalun kibarun wa, dan saya buat begini saja, wa di sini, ya. Wa dan kita, ini mubtada, kita, nahnu, ya, nahnu sebagai apa? Nahnu sebagai mubtada. Anak-anak laki-laki, waladun. Waladun itu anak laki-laki, jamaknya auladun. Dia mengacu pada pola af'alun. Jadi wa nahnu auladun, kemudian ini kata benda sebagai khabar, ya. Diikuti oleh kata sifat kecil. Kecil itu shaghirun. Jamak dari shaghirun sama polanya dengan jamak dari kibarun. Sigharun. Ya, fi'alun. Sigharun. Ya, hum rijalun kibarun, mereka itu pria-pria besar dan kita anak-anak laki-laki kecil. Wa nahnu auladun sigharun. Jadi hafalkan, shaghir jamaknya sighar, kabir jamaknya kibar, ya. Sa'bun di tabel kemarin itu, sa'bun itu sulit, jamaknya si'ab. Ya, si'ab. Oke, berikutnya ibu-ibu kalian telah pergi dengan bapak-bapak ini, ya. Kita ganti ini. Ini bapak kalian. Jadi subjeknya kita lihat bukan kata ganti dan jenis kelaminnya itu perempuan, ya. Oleh karena itu kita gunakan fa'alat. Pergi itu zahabat. Ini jumlah fi'liyah. Zahabat. In the verb, siapa yang zahabat? Ibu-ibu kalian. Ibu-ibu itu ummahat. Tuh, ummun itu jamaknya ummahat. Jadi ummahatukum. Ya, ummahat itu kata benda dirangkai dengan kata ganti dalam rangkaian idhafiyun, dan ini sebagai apa? Ini sebagai subjek. Makanya tu. Zahabat ummahatukum dengan ya, bapak-bapak itu aba, jamak dari abun. Jadi abai. Mengapa abai? Oleh karena didahului oleh zarf ma. Abaikum. Ya, abaikum. Zahabat ummahatukum ma'a abaikum. Kemudian 9, Jakarta, ini subjek, Surabaya dan Medan. Jakarta kita tulis begini, ya. Jakarta. Kemudian kalau dalam bahasa Arab itu pakai Surabaya, Surabaya,
Medan, Maidan. Maidan, Maidanu. Maidanu dia tidak bertanwin. Kemudian itu sebagai mubtada adalah kota-kota besar. Kota-kota itu besar. Ini khabarnya, kota-kota besar. Kota-kota itu KB sebagai khabar ya. Kemudian diikuti oleh KS. Kota itu apa? Kota itu Madinah, Madinatun. Jamak dari Madinah mengacu pada pola fu'ulun. Jadi mudunun. Mudunun. Perhatikan, kita harus tahu jamak dari kota, mudunun. Hafalkan. Makanya kemarin saya katakan kita harus senang kalau kita tahu satu jamak taksir. Mudunun ini kata benda sebagai khabar, kemudian ikut kata sifat. Kata sifat besar, ini jamak tidak berakal ini. Mudunun jamak tidak berakal, kota-kota. Nah, jadi dia identik dengan perempuan tunggal. Oleh karena itu kata sifatnya perempuan tunggal. Kabiratun. 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 Di Indonesia, fi Indonesia, ya, Sia ini ya. Jadi Jakarta, wa Surabaya, wa Maidan, mudunun kabiratun fi Indonesia. Kalau kita hendak mengatakan Jakarta adalah ibu kota Indonesia, Jakarta asimah itu ibu kota, asimatu Indonesia. Saudara-saudara kita laki-laki ya, berarti kita gunakan ikhwah. Akhun itu namanya ikhwah. Jadi ikhwatuna, saudara-saudara kita. Ini kata benda plus kata ganti. Ini sebagai apa ini? Sebagai mubtada. Ikhwatuna. Ya, ikhwatuna. Kalau saudara-saudara kalian, ikhwatukum. Kalau saudara-saudara kalian perempuan, ikhwatukunna. Kalau saudara-saudara saya, ikhwati. Ini ikhwah ini jamak. Jamak dari akhud. Ikhwatuna, baru apa namanya itu khabarnya. Khabarnya kata sifat. Khabar itu harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin dan jumlah. Ya. Ikhwatuna. Jadi ikhwah ini laki-laki. Ya. Nah, ini ikhwah laki-laki. Jadi tamarbutah ini yang sekarang itu berubah menjadi ta biasa oleh karena dihubungkan dengan na itu tidak menunjukkan perempuan. Jadi laki-laki. Jadi kuat laki-laki qawiyun. Qawiyun. Ya. Nah, jamaknya apa? Oleh karena ini jamak, maka ini jamak. Jamak dari qawiyun, aqwiya. Aqwiya'u. Dia mengacu pada pola af'ila'u. Ikhwatuna aqwiya'u. Begitu ya. Jadi ikhwatuna aqwiya, saudara-saudara kita kuat. Saudara-saudara kita kuat. Ikhwatuna aqwiya. Mari kita cek. Ikhwatuna aqwiya, saudara-saudara kita, saudara-saudara laki-laki ya, kita kuat. Ya. Kuat ya. Kemudian Jakarta dan Surabaya dan Maidan mudunun kabirah, kota-kota besar di Indonesia, fi Indonesia. Zahabat ummahatukum, ibu-ibu kalian pergi. Oleh karena ini perempuan, kita gunakan zahabat ma'a dengan abaikum, ayah-ayah kalian. Kemudian hum rijalun kibarun, mereka itu pria-pria besar.
wa nahnu dan kita auladun sigharun, anak-anak laki-laki kecil. Kemudian ini Umar mempunyai suyufun qati'ah, pedang-pedang yang tajam, dan istrinya mempunyai wali zaujatihi qulubun shadiqah, hati-hati yang tulus. Kemudian surga di bawah telapak kaki ibu, al-jaddatu tahta aqdamil ummahat. Ini aqdami oleh karena didahului oleh tahta zaraf, ummahati oleh karena didahului oleh mudhaf, dia mudhafun ilaih, kata benda dua ya. Hal at-talamizatu hadirun, apakah murid-murid itu hadir? Ya, la hum ghaibun, tidak, mereka itu absen ya. Nah, kalau kita gunakan at-talamizatu hadirun, at-talamizatu hadirun, apakah murid-murid itu hadir? La, tidak, hum ghaibun. Kemudian saudara-saudara perempuan itu cantik. Al-akhawatu, ingat, ukhtun itu jamaknya akhawat. Al-akhawatu jamilat, cantik. Al-ikhwatu, ini apa ini? Al-ikhwatu, saudara-saudara laki-laki itu. Ini al-ikhwatu, begitu ya. Al-ikhwatu su'ada, saudara-saudara laki-laki itu gembira. Gembira itu sa'id, sa'idun, jamaknya su'ada. Bisa juga gembira itu masrurun. Kalau masrurun, al-ikhwatu itu laki-laki nih ya. Masrurun. Kalau masrur itu jamaknya mudzakkar salim. Al-ikhwatu masrurun. Kemudian dokter-dokter yang pandai itu terkenal. Dokter itu jamak, al-atibba'u. Kemudian diikuti oleh kata sifat yang menjelaskan kata benda dokter-dokter, pandai, jadi selaras. Ini jamak, ini pun jamak. Jamak dari pandai, mahirun, maharatun. Al-atibba'ul maharatu. Kemudian khabarnya terkenal. Terkenal itu masyhur. Jamaknya jamak mudzakkar salim, masyhurun. Al-atibba'ul maharatu masyhurun. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Cukup semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.